Dia dengan nyatanya cerita kepada Nadia bahwa ia adalah kekasihnya Yuna, bosnya sendiri, pemilik usaha pijat spa itu. Ah, jangan bercanda Dea. Aku tidak suka. Nadia menyangka bahwa pernyataan dia hanyalah sebuah lelucon. Siapa juga yang bercanda? Dari awal sudah aku duga bahwa Yuna orangnya tidak akan setia. Nyatanya Dea menyadari bahwa Yuna benar-benar tidak setia dan jauh dari harapan hatinya bahwa ia bukanlah pria baik untuk dirinya. Sekarang di mana dia sekarang? Tadi barusan bilang keluar mencari toilet umum dulu. Dea beritahu Nadia kalau Yuna keluar dulu sebentar mencari toilet umum. Namun nyatanya mereka menunggu begitu lamanya. Kurang aja. Awas kalau kamu datang kemari akan aku tanyakan soal hubungannya dengan Nadia. Bisik hati Dea yang begitu kecewa dan sakit hati setelah mengetahui bahwa Nadia adalah pacarnya. Kemana lama amat? Entahlah. Katanya tadi bilangnya sebentar. Nadia bersama dia kesal karena telah menunggu sejak dari tadi dan Yuna tidak kunjung datang juga masuk ke kafe tersebut. Bentar ya ayah. Aku keluar dulu bareng dia. Baiklah. Ayahnya mengangguk setelah Nadia izin keluar bareng dia hendak mau mencari Yuna yang saat itu lagi di luar sedang nongkrong di warung kopi pinggiran seberang jalan kafe tersebut. Kemana dia perginya sih? Bentar. Aku tanya dulu sama orang lain. Maaf pak. Mau tanya, kalau toilet terdekat di sini di mana ya? Dia mencoba bertanya kepada seseorang yang lewat di hadapannya, dan si orang itu baru saja pulang habis ngopi juga bareng Yuna di seberang jalan warung kopi itu. Kalau di sini saya kurang tahu ya bu, tapi kalau di warung kopi sana ada toilet umumnya loh bu, tapi harus bayar 2.000 rupiah. Oh, makasih banyak pak. Sama-sama. Si pria itu sudah memberitahu mereka dan mereka berencana mau jalan mencarinya ke warung kopi seberang jalan. Nah itu dia. Iya. Ngapain dia di tempat ini? Pada akhirnya Nadia dan dia berhasil menemukan Yuna lagi sendiri sedang duduk sambil merokok ditemani segelas kopi hitam panas dan roti panggang. Cuna Kah, kalian nen? Yuna begitu terkejutnya bukan main kala itu hingga rokoknya jatuh ke lantai pada saat dibentak dengan keras secara bersamaan oleh Nadia dan Dea. Ada. Apa? Coba jelaskan aku ini siapa? Dan dia siapa? Nadia dengan nada tegas mencoba bertanya pada Yuna karena ingin mengetahui pernyataan dari Yuna yang nampak tegang dan begitu jelas terlihat raut wajahnya pucat membiru dan tubuhnya bergetar hebat. Aduh perutku. Halah. Alasan. Cepat kamu jawab. Siapa aku dan siapa dia? Dia dengan marahnya, ia membentak Yuna yang diketahui telah berpura-pura sakit perut demi menghindar dari pertanyaan Nadia tadi. Dia. Tolong ambil kopi panas punya dia. Biar aku siramkan ke kemaluannya biar tahu rasa. Baik Nadia. Dia patuh oleh perintah Nadia yang saat itu mereka geram sekali pada Yuna yang masih tutup mulut tidak mau berkata. Ya, jangan dong sayang. Jawab. Kalau tidak aku siram nih. Baiklah. Kamu Nadia adalah kekasihku, dan kamu adalah karyawanku. Dia begitu tercengang setelah mendengar pernyataan Yuna bahwa dirinya hanya dianggap sebagai karyawannya bukan pujaan hati. Panjang LAK. Tega kamu. Aku tidak percaya kamu setega itu sama aku. Apakah kamu tidak bisa menghargai perasaanku sedikit saja? Tunggu dia. Kamu mau kemana? Yuna teriak memanggil dia yang kala itu berlalu dari sisinya dengan derai mata setelah hatinya kecewa dan menggampar wajah Yuna dengan keras. Intan sudah pulang? Belum kak. Loh, kakak kenapa menangis? Malam itu Gali yang lagi makan sendiri di meja makan selepas pulang kerja alangkah terkejut melihat raut wajah kakak iparnya menangis. Kamu tidak perlu tahu. Ini urusan kakak. Tapi kakak lagi ada masalah. Cerita sama aku kak. Gali menunda makannya kemudian jalan untuk menghampiri dia yang saat itu jalan masuk ke kamar. Ini urusan pribadi kakak. Kata kakak kamu tidak perlu tahu. Jelas. Tidak kak. Aku harus tahu kenapa kakak menangis. Gali tetap hatinya ingin mengetahui penyebab dia menangis karena perannya sebagai adik ipar membuatnya merasa prihatin. Barangkali aku bisa bantu masalah kakak. Keluar. Kata kakak keluar. Dia mengusir Gali karena hati dan pikirannya tidak mau diganggu. Gali pun keluar kamar tanpa berkata lagi. Walau di hatinya masih sangat penasaran dengan masalah kakaknya. Makan dulu kak. Kakak bisa sakit kalau tidak makan.
Gali perhatikan kakak iparnya sejak dari kepulangannya dia mengurung diri di kamar. Dia tidak seperti biasanya bersikap begitu karena selepas pulang dia terbiasa makan dan kali ini tidak. Adapun hal itu membuat Gali semakin ingin mengetahui. Kak, buka pintunya. Ini sudah malam. Kenapa kakak belum makan juga? Seeka Eleka. Kenapa kamu sangat perhatian sama kakak? Dia hatinya terketuk juga. Dan dia membuka pintu untuk Gali yang sejak dari tadi perhatian pada dirinya. Kakak belum makan. Ada apa dengan kakak? Kamu mau tahu? Kakak lagi sakit hati. Sakit hati. Gali begitu terkejut setelah mendengar kakak iparnya ada yang menyakiti hati dan perasaannya. Sakit hati kenapa kak? Kakak dikeluarkan dari tempat spa itu. Bukan. Dia geleng kepala dan bukan itulah penyebabnya. Dia sakit hati oleh Yuna yang telah mempermainkan hati dan perasaannya. Sudahlah, kakak mau tidur. Tidak kak, kakak makan dulu. Setelah itu kakak cerita sama aku siapa orang yang telah menyakiti kakak. Gali mendesak dia untuk cerita kepadanya dan memberitahukan siapa orang telah berani melukai hatinya. Karena Gali ingin tahu itu. Pacar kakak? Apa? Si Yuna itu? Iya. Dia angguk kepala seraya air matanya berderai kembali yang membuat Gali mengusap air matanya yang bercucuran. Kurang aja. Beraninya dia menyakiti kakak. Sudahlah kakak sekarang makan. Setelah makan jangan pikirkan si Yuna keparat. BRAK? Heh, kalau masuk yang sopan dong. Mana bos kamu? Aku ingin bertemu dengannya. Hari itu Gali datang ke tempat pemijatan spa untuk meminta pertanggungjawaban Yuna karena telah berani menyakiti perasaan kakak iparnya. Kedatangan Gali tidak lain bahwa ia ingin Yuna minta maaf kepada dia atau kalau Yuna membantah, maka terpaksa ia beri Yuna pelajaran. Ada apa pak? Ini bu, ada pria mengamuk masuk ke tempat kita mencari Pak Yuna. Nadia saat itu keluar dari ruang kerjanya karena ia terkejut setelah mendengar gebrakan pintu dari ruang tengah. Siapa kamu? Tidak penting aku memberitahu namaku. Gali bersikap sombong dan angkuh kepada wanita yang baru ia lihat dan belum dikenalinya. Jika kamu tetap berontak, maka kami terpaksa akan melakukan kekerasan padamu. Aku tidak takut. Gali dengan gagah lantangnya tidak takut sama sekali ketika petugas Sikarti itu mengangkat tongkat yang selalu dia bawa di pinggangnya. Biarkan saja dia pak. Jangan kamu usik. Brengsek. Keluar juga kau rupanya. Gali begitu geram pada saat Yuna keluar dari ruangannya untuk melihat keributan di luar. Kamu kenal dengan pria ini? Tentu. Siapa dia? Adik iparnya dia. Yuna secara tidak langsung mengenalkan Gali kepada Nadia bahwa Gali saudara dia. Apa tujuanmu datang kemari marah-marah tidak jelas seperti orang gila haha. Keparat. Jaga ucapanmu. Gali begitu geram kepada Yuna yang seakan dari nada bicaranya seperti menghina dan merendahkan Gali yang berdiri di hadapannya. Kenapa kamu mesti marah? Aku heran sama kamu. Aku ingin kamu minta maaf kepada kakakku. Kenapa kamu tega melukai perasaan hatinya? Gali maju mendekat dan saling bertatap muka dengan Yuna yang sepertinya dia ketakutan melihat Gali yang begitu tampak emosi. Haha, dia sendiri yang main pergi begitu saja. Padahal waktu kemarin itu, aku ini hendak mau minta maaf kepadanya. Banyak bully cara ah. Deakah? Gali hajar wajah dia sampai terpental dan punggungnya membentur dinding tembok. Sudahlah sayang. Perkataanmu itu sungguh membuat pria ini semakin emosi. Kamu jangan khawatir Nadia. Yuna masih saja bersikap sombong dan tinggi hati di hadapan Gali yang dipandang hina dan rendahan. Walau Gali sendiri sudah berhasil menghajar wajahnya. Oke. Jadi maksud kamu ini hendak mau tantang aku? Ya, karena kamu tetap saja menuruti keinginan hatimu yang tidak mau minta maaf kepada kakakku, maka aku akan beri kamu pelajaran. Harus apakan pria ini, Pak? Petugas security hendak akan bertindak tegas kepada Gali setelah mencoba semakin garang mengamuk. Oke, kalau begitu. Pak Security, dan kamu Nadia. Kalian berdua keluarlah sekarang juga dari tempat ini. Tinggalkan aku seorang diri. Karena aku hendak bereskan masalah ini berdua dengan pria gila ini. Tapi sayang, iya pak, bapak ini gimana? Nadia dan security itu merasa heran dengan perintah Yuna yang saat itu mempunyai tipu daya untuk menghabisi Gali. Ya sudah, mari bu kita keluar. Tapi pak, aku takut Yuna kenapa-napa.
Nadia dan security itu saling tatap dan bercakap kemudian keluar dari ruangan itu. Sekarang tinggal kita berdua. Ayo kita bereskan masalah ini secara jantan. Esti, tunggu dulu. Ada apa lagi? Sebelum kita duel, bolehkah aku minum terlebih dulu? Banyak bertele-tele. Cepatlah. Yuna pun keluar dari tempat itu setelah minta izin terlebih dulu pada Gali untuk ke ruangannya demi mengambil minum. Padahal, Yuna berhasil membodohi dan berbohong kepadanya bahwa niat keluar dari ruangan tersebut tidak lain hendak mau telepon petugas security. Tolong Pak pastikan semua pintu terkunci dengan rapat dan setelah semua sudah pasti terkunci dan kurang lebih 5 menitan maka Bapak lepaskan ketiga anjing bodoh piaraan saya di kandang supaya masuk ke ruanganku. Mengerti kan Pak? Saya tidak punya banyak waktu. Tapi Pak, apakah tidak akan membahayakan keselamatan pria itu? Petugas security itu merasa khawatir pada Gali. Sebab anjing bodoh peliharaan Yuna terbilang sangatlah kuat dan agresif alangkah buasnya. Ini perintah dan janganlah kamu membantah. Baik. Begitu gugupnya petugas sikati itu di percakapan telepon tersebut yang tidak mampu membantah. Harus kamu tahu dia sangatlah mencintaimu. Dan kamu malah melukai hatinya. Dasar bangsatit. Deakah? Gali menghajar wajah Yuna pada saat masuk ke ruangan kembali sampai terjungkal lagi dan hidungnya keluar darah segar. Go! Oh tidak. Gali begitu terkejut pada saat melihat 3 ekor anjing bodoh keluar dari pintu depan dan masuk ke ruangan itu semakin mendekatinya dengan kencang. Haha, ayo hajar aku. Katanya mau menghabisi aku. Payah. Dasar pria licik, pecundanggi. Beraninya kamu lawan aku oleh ketiga anjing bodoh gituku. Siapa yang pecundang? Justru kamu sendiri yang pecundang naik ke atas lemari karena takut dengan ketiga anjing bodoh milikku. Haha. Anjing bodoh itu begitu setia kepada Yuna yang sebagai majikannya. Adapun Gali terpaksa naik ke atas lemari dari ketinggian supaya menghindar dari keganasan ketiga anjing bodoh milik Yuna yang hendak mau menyerangnya. Kamu sudah gila. Kalau terjadi kenapa-napa dengan si pria itu gimana? Kita juga yang akan repot. Sudahlah Nadia. Kamu tak perlu khawatir sayang. Yuna meyakinkan Nadia yang kondisi hatinya ada rasa khawatir pada nasib buruk yang akan dialami Gali di ruangan bersama ketiga anjing bodoh piaraannya. Di mana kamu simpan kunci ruangan itu? Sudahlah Nadia sayang. Kenapa kamu jadi cemas begitu? Sudah aku titipkan kepada security. Sungguh Yuna melihat raut wajah Nadia sangat begitu cemas. Bagaimana tidak? Karena Nadia tahu betul ketiga anjing bodoh Yuna begitu buas berbahaya. Go! Kejarlah aku kalau kalian bisa. Nadia baru saja membuka pintu ruangan di mana Gali dan ketiga anjingnya itu berada. Anjing itu begitu terkejut oleh kehadiran Nadia dan berusaha mengejarnya keluar. Haha, kena kalian. Nadia berhasil memancing ketiga anjing bodoh itu keluar mengejarnya dan berhasil dikunci di ruangan yang lain. Sekarang kamu boleh pulang. Tunggu. Gali memanggil Nadia yang berlalu begitu saja setelah menolongnya dari ketiga anjing bodoh tersebut. Iya, ada apa? Makasih, kamu sudah baik sama aku. Kamu sungguh wanita pemberani. Aku salut deh sama kamu. Gali bersikap ramah kepada Nadia karena telah berhutang budi kepadanya. Sudahlah. Aku takut ketiga anjing itu membuat kamu celaka. Makanya aku tolong kamu dan sekarang kamu boleh pulang. Tapi kenapa? Nadia melihat raut wajah Galih nampak begitu bigu. Motorku diparkir di labi dan pastinya pintu gerbang terkunci bukan? Kamu benar. Jeti gimana? Kamu mau ikut denganku? Nadia mengajak Gali ikut semotor dengannya setelah tahu bahwa tak mungkin motor yang terparkir di labi itu bisa diambil. Kenapa ke arah sini? Rumahku ke arah sana. Berarti kita pulang beda arah. Jeti gimana? Apakah kamu mau turun di sini saja? Ya, jangan. Ini sudah malam. Aku harus cari kendaraan kemana? Gali bingung harus pulang naik apa. Sebab waktu saat itu telah menunjukkan jam 7 malam. Mengingat di daerah itu jarang sekali ada kendaraan lewat. Lantas, apa rencanamu? Aku ikut ke rumah kamu saja. Jangan, sembarangan kamu. Nanti apa kata kedua orang tuaku nanti? Nadia menolak Galih yang saat itu tidak ada pilihan jalan lain selain ikut semotor dengannya. Nadia,
Siapa dia? Entahlah, Bu. Pria ini aku baru kenal. Lah, kenapa kamu ajak kemari? Jadi begini, Bu. Dia itu tadinya mau pulang ke rumahnya, namun sulit ada kendaraan di waktu malam. Ya, terpaksa dia mau ikut denganku sembari menunggu hari esok. Malam itu, Nadia membawa Gali ke rumahnya. Mereka satu sama lain belum tahu nama mereka masing-masing. Hanya saja Nadia membolehkan dia nginap di rumahnya. Namun hal itu Nadia juga harus ada izin dari kedua orang tuanya. Security. Ada apa, Tuan? Tuan memanggil saya. Yuna pagi hari itu terkejut pada saat melihat Gali dan ketiga anjing bodoh piaraannya sudah tidak ada di ruangan. Kemana ketiga anjingku? Dan mana si pria gila itu? Petugas security itu tidak sanggup bicara kepada Yuna. Sebab ia telah memberikan kunci ruangan tersebut kepada Nadia kemarin. Jangan-jangan ibu Nadia yang kemarin buka. Bisik hatinya. Kenapa kamu diam saja, Pak? Yuna heran dengan security itu yang tidak mau berkata. Maaf, Tuan. Sebenarnya saya telah memberikan kunci ruangan ini kepada ibu Nadia. Apa AA? Yuna begitu kecewa sekali kepada petugas security itu karena dia tidak bisa menjaga amanah darinya. Makasih ya, kamu sudah baik sama aku. Sama-sama, sebaiknya kamu pulang sebelum Yuna melihatmu. Baiklah. Sementara Gali dan Nadia sampai di tempat kerja dan Gali pun pamit berlalu dari Nadia yang sebelumnya datang secara bersama dan sudah mengambil motornya kembali dan kebetulan security tidak ada di tempat. Oh ya, namaku Gali. Aku Nadia. Keduanya sempat berkenalan dan saling menatap tersenyum. Saat itu juga Gali cabut pergi mengendarai motornya, kemudian Nadia masuk ke tempat kerja. Pagi, Pak. Bu, jangan masuk. Security itu merasa cemas ketika bertemu dengan Nadia di pintu masuk pada saat Nadia hendak mau masuk ke ruangan Yuna yang telah marah karena Gali sudah dibebaskan olehnya. Ada apa, Pak? Pak Yuna lagi marah sama ibu. Marah kenapa? Soal kemarin si pria itu. Betul, Bu Nadia. Bapak jangan khawatir. Nadia menampakkan raut wajah tersenyum. Santai, tidak ada rasa takut sama sekali ataupun tegang untuk menghadapi Yuna yang lagi marah terhadap dirinya. Aku sudah lama menunggumu. Nadia, kenapa kamu tolong pria gila itu? Sudahlah Yuna, aku rasa masalah kamu dengan pria itu sudah selesai. Apa kamu bilang? Lancang sekali kamu bilang begitu. Panjang LAK. Kekasih apaan kamu ini, ha? Tega kamu. Kenapa kamu tampar aku? Panjang LAK. Panjang LAK. Nadia balas menampar pipi Yuna yang telah memulai menampar pipinya walau tidak sekeras yang Nadia tampar kepadanya. Maaf Tuan, saya ganggu. Ini laporan jumlah pengunjung dan omset bulan ini. Kamu tidak lihat kami sedang bertengkar. Maaf Tuan, kalau begitu saya pergi. Yuna dan Nadia terkejut ketika seorang karyawan masuk dan memberikan laporan kepada Yuna soal omset bulan ini. Sudahlah, jangan diteruskan. Aku tidak ingin semuanya jadi berantakan. Kamu keluar sekarang dan mulai kerja kembali layani para pengunjung. Bodoh amat. Nadia keluar dari ruang Yuna yang mengusirnya karena tidak mau ribut di jam kerja. Bapak memanggil saya. Iya, duduklah. Yuna saat itu memanggil wanita yang barusan masuk ketika bertengkar dengan Nadia memberikan sebuah laporan kepadanya menyangkut omset jasa pijat bulan ini dan hasilnya sangatlah tidak memuaskan. Kenapa bulan ini omsetnya bisa turun hingga 70%? Maaf Tuan. Sebagian pengunjung pada pulang lagi setelah berkunjung ke tempat kita. Kenapa? Karena mereka ingin dipijat sama Bu Dea yang sudah keluar yang tidak lagi kerja di tempat kita. Dea. Yuna begitu tercengang setelah mendengar penerangan dari si wanita itu soal Dea yang sangat berpengaruh saat kehadirannya bergabung di tempat pemijatan tersebut. Sudah lama aku tidak berjumpa lagi denganmu, Dea. Gimana kabarmu? Masih seperti kemarin, sakit hati. Kalau bukan karena kamu dulu pernah menolongku, tentu aku tidak sudi diajak bertemu denganmu di taman ini. Yuna sebelumnya telah menelpon Dea dan mengajaknya bertemu di taman kota. Awalnya waktu Dea ditelepon menolak dan tidak mau, namun Dea sadar bahwa dirinya punya hutang budi terhadap Yuna hingga mau diajak bertemu di taman kota tersebut. Jangan bilang kamu ajak aku kemari hendak minta balikan denganku. Bukan soal itu, Dea. Dan ini menyangkut kelangsungan tempat usaha pemijatan spa milikku.
Kenapa dengan tempat usahamu? Dan apa kaitannya denganku? Aku ingin kamu kembali dan bergabung lagi denganku. Maaf, aku tidak bisa. Kenapa, Dea? Apakah kamu dendam padaku? Harapan Yuna pupuslah sudah pada saat dia tidak mau atau menolak ajakannya untuk kembali ke tempat pemijatan spa itu. Tidak, aku tidak dendam sama kamu. Hanya saja aku sudah tahu kalau kamu itu adalah pria pembohong. Maafkan aku, Dea. Sungguh aku menyesal. Sebenarnya aku itu lebih memilih kamu daripada Dea. Bohong. Dea begitu marah kepadanya karena tidak suka dengan ucapannya itu dan tidak mau percaya lagi kepada dia. Sebenarnya kemarin apa yang telah aku katakan di hadapanmu di dalam cafe itu tidaklah benar. Justru kamulah yang terbaik, Dea. Sudahlah, buang-buang waktu saja aku berada di sini yang harus mendengarkan omong kosong dari mulutmu. Dia tidak mau peduli saat itu dan tidak mau lagi mendengar penuturan dari Yuna yang sulit untuk bisa dipercaya. Apakah kamu sudah gila? Kamu bisa mati. Lebih baik aku mati daripada aku tidak mendapatkan permohonan maaf darimu. Yuna begitu nekat mendekati tebing pinggir sungai di dekat taman kota itu yang terkenal dengan kedalamannya oleh warga sekitar. Padahal, Yuna hanya mengelabui dia saja supaya dia berubah pikiran, dan Yuna sama sekali tidak ada niat untuk terjun ke sungai yang dalam itu. Jangan kamu lakukan itu. Kamu ini kenapa? Apakah belum jelas, Dea? Bahwa aku ini mencintaimu dan ingin kamu kembali kerja di tempatku. Yuna begitu lantang bicara kepada Dea yang saat itu hatinya lagi pelin-pelan antara memaafkan atau tidaknya. Lebih baik aku mati. Tidak, Ki. Dea teriak histeris pada saat kaki kanan Yuna hendak mau melangkah. Baiklah. Kamu kemari sekarang dan aku memaafkanmu. Yuna begitu nampak raut wajahnya berubah ceria menatap Dea secara tersenyum lebar. Jadi kamu percaya padaku? Kita pulang. Antarkan aku ke rumah. Dia minta diantar oleh Yuna untuk bisa kembali ke rumah dan dia belum mendapat pekerjaan lagi setelah keluar dari tempatnya. Kamu belum jawab pertanyaanku. Aku memaafkanmu. Tapi apa, Dea? Soal kembali kerja di tempatmu dan maaf, aku tidak bisa. Kenapa? Yuna begitu kecewa pada Dea. Bagaimana tidak? Yuna kira setelah dia memaafkan bakalan mau kembali kerja di tempat. Namun dirinya salah karena dia tetap dalam pendiriannya. Ya sudah, aku pulang. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Mungkin kamu capek dan banyak pikiran. Bye-bye. Sampailah Yuna mengantar dia sampai ke rumah. Dia hanya singkat berkata hal demikian, walau Yuna begitu yakin bahwa dia pasti akan mau kembali bergabung dengannya. Wah, enak sekali. Pasti kakak yang masak hari ini. Kamu Gali, baru pulang? Iya, Kak. Dia keluar dari kamar mandi setelah melihat Gali baru pulang kerja dari kantor dalam keadaan sedang berdiri dan menatap hidangan yang barusan tadi sore Intan masak. Enak sekali, Kak. Kakak yang masak. Bukan. Lantas siapa? Istrimu. Intan sudah kembali pulang lebih cepat dari awal ke rumah dan tanpa mengabari Gali. Intan sudah pulang, Kak. Sejak kapan? Tadi siang. Intan pulang sendiri ke rumah dan dia sempat terkejut juga oleh kepulangannya itu yang secara mendadak. Seka Eleka. Sayang. Mas Gali. Baru pulang, Mas. Intan langsung bangkit turun dari ranjang setelah terbaring di atas kasur yang menunggu kepulangan Gali saat itu. Kejutan apa sih, sayang? Mas jadi penasaran. Aku hamil, Mas. Hamil? Ya Tuhan, Nen. Gali begitu senang mendengar penuturan dari Intan bahwa ia telah hamil.